Shalom Bapak Ibu semuanya, bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab EFC Pengharapan Malang pada tanggal 15 September 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk memulai pendalaman Alkitab kita, saya undang Bapak Ibu semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa kembali melanjutkan pelajaran pendalaman Alkitab kami pada hari ini. Tuhan sertai kami agar kami bisa mengerti, memahami, agar kami bisa semakin diperkaya iman kami dari firman Tuhan, dan iman kami semakin dikuatkan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami tahan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kabar Bapak Ibu semuanya, saya harap semuanya baik-baik saja. Kita melanjutkan pendalaman Alkitab kita pada hari ini, lanjutan dari materi minggu lalu mengenai Elia. Ya. Pada bagian ini tetap di dalam tema besarnya mengenal nabi-nabi perjanjian lama, bagian yang ke-10, sambungan daripada Elia. Ya, topik pada hari ini adalah Elia naik ke surga. Karena pada minggu lalu kita belum selesai membahas seluruhnya mengenai Nabi Elia ini. Pada hari ini kita akan melihat kembali bersama-sama, ya, seperti apa sampai pada akhir hidup, akhir pelayanan Nabi Tuhan ini, ya, Nabi Elia ini. Seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu, Nabi Elia ini adalah seorang nabi besar, ya, yang hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi dalam masa pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Izabel. Raja Ahazia dari Israel. Kisahnya dapat ditemukan dalam kitab Raja-Raja 1 dan 2 dalam Perjanjian Lama. Elia memaklumkan bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar, ya, dan ia menyerukan kepada orang banyak agar bertobat dari menyembah berhala palsu, ya, dari mengacuhkan perjanjian, dari dosa melawan hukum-hukum Taurat. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa orang-orang Israel Utara pada saat itu begitu terpengaruh dengan dari dewa-dewanya Ratu Izabel yang menjadi istri Raja Ahab pada saat itu, sehingga dia menjadi raja yang tidak berkenan karena membuat bangsa Israel bukan mendekat kepada Tuhan, malah semakin menyembah berhala. Kita lanjut saja, ya. Pada bagian ini kita akan melanjutkan bagaimana kelangsungan, ya, masa akhir hidup Elia. Pada bagian ini dalam 2 Raja-Raja, ya, pasal 2 ini, secara khusus bagian ini kita bahas kisahnya. Kita belum membahas tentang kisah ini minggu lalu. Elia ini sedang menunggu waktu diangkat Tuhan ke surga. Dan Elisa ini dia memiliki seorang murid bernamanya Elisa. Dan Elisa ini mengetahui. Oleh karena itu Elisa mengambil keputusan untuk terus mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Ya, mereka mengunjungi 3 tempat pada saat itu, yaitu Gilgal, Betel, dan Jericho. Nah, di sini Allah mengutus Elia ke 3 tempat itu untuk mempersiapkan Elisa dan sekaligus untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa Elisa akan menjadi pemimpin mereka. Ya. Itu seperti menjadi ujian terakhir untuk Elisa, ya. Karena sebelum menuju 3 tempat perjalanan ini, ya, Elia ini menyuruh
Elisa ini, kamu tinggal saja di sini, saya akan pergi ke Gilgal. Kamu tinggal saja di sini, saya akan pergi ke Betel. Kamu tinggal saja di sini, saya akan pergi ke Yeriko. Tapi Elisa selalu memutuskan untuk ikut. Dan pada akhirnya disitulah sebenarnya ada tujuan Allah di sini, bahwa Allah akan menunjukkan kepada banyak nabi itu, ya, para nabi-nabi rombongan itu yang mengikuti mereka itu, bahwa Elisa lah yang akan menjadi penerus Elia. Nah, kepada bagian ini dalam perjalanan berkeliling bersama Elia, Elisa banyak mendapat tekanan sebenarnya, ya, dapat cemooh dari rombongan para nabi yang lain itu, ya. Jika Bapak Ibu baca di dalam, coba Bapak Ibu mungkin nanti membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2, ya. Pasal 2 itu habiskan saja. Elisa mendapat banyak tekanan dan cemooh dari rombongan nabi. Berkali-kali mereka mencemooh dan mengintimidasi Elisa. Karena mereka sempat mengatakan bahwa, tahukah kamu bahwa Nabi Elia itu sudah mau pergi, sudah mau naik ke surga, gitu ya. Tapi apa jawabannya? Aku juga tahu, diamlah, kata Elisa kepada mereka. Inilah yang dia terima pada saat itu. Tapi kita tidak akan membahas tentang Elisa. Mungkin minggu depan kita akan membahas tentang Elisa. Kita tetap fokus kepada Elia pada saat ini. Nah, seandainya Elia pergi meninggalkan Elisa, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Elisa tetap sabar dan setia mengikuti Elia. Elisa juga mendapat pujian dari Elia. Pada saat Elia berkata, tinggallah di sini, saya mau melanjutkan perjalanan. Seakan-akan Elisa akan ditinggalkan sendiri, tetapi Elisa tetap bersikeras mengikuti Elia. Ya, jangan terbalik, ya. Elia ini adalah gurunya, ya, senior panutannya. Elisa ini adalah penerusnya atau muridnya, ya. Sama-sama nabi yang luar biasa. Jadi Elisa ini mengantisipasi kepergian Elia. Elisa meminta 2 bagian daripada rohnya, dikatakan, ya. Rohnya siapa? Rohnya Elia, ya. 2 bagian daripada rohnya Elia. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9, ya. Di sana Elia katakan, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu, ya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi, ya, dengan kuda berapi memisahkan keduanya, ya. Sebenarnya betul juga sih, ya, karena memang itu kereta yang berapi, gitu ya. Lalu naiklah Elia ke sorga di sana, ke sorga dalam angin badai, ya. Itu terdapat di dalam Dua Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai, ya. Elisa lalu memungut jubah Elia, ya, yang dijatuhkan, ya, oleh Elia. Jatuh, ya.
Jubah itu diambilnya itu sebagai tanda jabatannya sebagai seorang nabi. Itu adalah tanda sebenarnya Elisa ini sebagai penerus. Ya, karena itu adalah uh, jubah milik Elia yang terjatuh dan diambil oleh Elisa. Ini menjadi simbol bahwa betul Elisa ini adalah penerus daripada Elia, ya. Dan memulai jabatannya sebagai seorang nabi, ya. Dan memulai misinya sebagai nabi Tuhan, gitu ya, nabi Yahweh. Bahkan rombongan nabi di situ melihat mereka itu menyaksikan Elia naik ke surga itu bukan hanya Elisa, tetapi juga ada rombongan nabi. Ya, bahkan rombongan nabi itu memaklumkan, ya, dikatakan bahwa dalam 2 Raja-Raja itu dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 15 itu dikatakan bahwa ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ya, ini, ya. Roh Elia telah hinggap kepada Elisa, misalnya dikatakan. Padahal sempat mereka itu meremehkan, ya, bukan agak dengan nada yang mencemooh Elisa, bahwa tahukah kamu bahwa Elia itu sebentar lagi akan naik ke surga? Aku sudah tahu, jawab oleh Elisa. Diamlah. Ya. Itu menjadi tanda untuk Elisa, ya, sebagai penerus Elia, jadi nabi Tuhan pada saat itu. Ayat 1 mengatakan, tibalah waktunya Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dengan perantaraan angin puyuh, ya. Coba dilihat di dalam ayat 1, ya. Dengan angin badai, gitu ya. Nah, angin puyuh atau angin badai. Dalam ayat ini, ya, kata mengangkat dalam bahasa Ibrani adalah Allah, ya, bukan Allah Tuhan, tapi Allah, gitu ya. Yang dapat diartikan sebagai apa? Membawa ke atas, gitu, membawa ke atas. Nah, jadi tibalah waktunya Tuhan menunjukkan bahwa kenaikan Elia ini memang telah ditetapkan sesuai dengan waktunya Allah, gitu ya. Anak mengangkat Elia, ya, dengan angin puyuh. Dalam ayat ini dikatakan bahwa mengangkat dalam bahasa Ibrani adalah Allah, yang dapat diartikan sebagai membawa ke atas. Tibalah waktunya Tuhan menunjukkan bahwa kenaikan Elia ini memang telah ditetapkan sesuai dengan waktu dari Allah, dan tidak menunjukkan bahwa Allah secara mendadak ingin mengangkat Elia, ya. Sebab memang kematian Elia sama seperti pada umumnya sebenarnya, yaitu sesuai dengan waktunya dia untuk terangkat ke surga. Sudah waktu hidupnya begitu sebenarnya, ya. Bukan dalam artian yang aneh begitu, dalam artian yang ganjil, ya. Tapi ini dalam waktu memang sewajarnya dia memang sudah saatnya, umurnya seperti itu. Hanya saja yang membuat kematian Elia berbeda daripada umumnya, yaitu bahwa dia diangkat oleh Allah sendiri sebagai apa? Sebagai jaminan perlindungan Allah atas hambanya ini, ya. Atas hambanya. Lalu
tafsiran pulpit mengatakan, ya, the same of God, ya, the same of God. There are no accidental death, ya, no premature graves. The manner is of God. We are not creature of change. Ya. Di sana waktunya adalah dari Tuhan, itu waktunya Tuhan, sudah waktunya Tuhan, maksudnya tidak ada kematian yang tidak sengaja gitu. Itu bukan pengangkatan, itu tuh bukan sesuatu yang tidak sengaja gitu, tidak seperti itu dianggap sebagai akhir hidup juga, ya, itu dianggap seperti akhir hidup yang sewajarnya untuk Elia begitu, ya. Hanya saja memang dia diangkat gitu. Bukan berarti Elia ini belum saatnya mati gitu, tapi diangkat Tuhan. Itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa itu sudah waktunya Elia, gitu ya. Jadi tidak ada kuburan yang cacat gitu ya. Cara Tuhan itu sudah cara Tuhan, ya. Kita ini bukan ciptaan yang kebetulan, gitu. Jadi semuanya itu sudah dalam kedaulatannya Tuhan, bahwa itu sudah waktunya gitu. Sudah menjadi rencana kekekalan Allah seperti itu gitu ya. Jadi sudah sewajarnya, memang itulah akhir hidupnya Elia gitu. Itu adalah kematiannya Elia begitu. Tetapi dengan cara yang berbeda, hanya saja itu cara yang berbeda, diangkat oleh Tuhan secara langsung. Itu dia, ya. Oke. Jadi tidak ada kematian yang tidak ditentukan oleh Allah. Manusia berada di dalam kendali Allah. Segala sesuatu telah ditentukan dan direncanakan Allah, sehingga tidak tepat kalau ada penafsir yang berkata bahwa Allah sengaja mengangkat Elia sebelum waktunya. Kematian Elia ini diberitahukan oleh Allah sendiri kepada dirinya bahwa ia akan dibawa ke surga dalam angin badai, dan nabi-nabi lain mengetahui itu. Ya. Oke, ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Ya. Untuk kata ini sering diterjemahkan dengan kata angin puyuh sebenarnya. Angin puyuh. Gitu. Oke. Nah, angin puyuh gitu ya. Jadi kata Ibraninya itu adalah basear, ya, basear. Ini ya, basear. Atau dalam terjemahan dalam New King James Version itu by our word wind, gitu ya. Dalam pulpit komentari mengatakan ini bukannya menunjukkan pada angin puting beliung, tetapi menunjuk kepada badai atau gangguan atmosfer gitu ya. Badai atau gangguan atmosfer. Kata ini juga digunakan di dalam kitab Ayub ya. Di dalam kitab Yesaya juga pernah dipakai, yang lebih menunjukkan kepada badai gitu, bukan kepada angin puyuh gitu, angin puting beliung. Angin badai ya, atau seperti badai besar gitu. Di dalam Zakaria juga dipakai, Zakaria pasal 9 ayat 14 gitu. Nah, jadi kenaikan Elia ini bukan sesuatu yang misalnya gini ya, saya belum saatnya mati tapi Tuhan mengangkat saya. Nah, bukan seperti itu. Sebenarnya itu sudah waktunya Elia sudah untuk pergi gitu ya, untuk meninggal gitu ya, untuk mati, tetapi dengan cara yang berbeda gitu, dengan caranya Tuhan gitu ya. Itu sudah
saatnya untuk Elia begitu, untuk mengakhiri pelayanannya, mengakhiri hidupnya di dunia ini, dan dia meninggalkan dunia ini dengan cara apa? Dengan caranya Tuhan, yaitu dia terangkat ke surga dengan angin badai itu ya, dengan angin badai itu ya. Jadi seperti itu, itulah akhir hidupnya. Akhir hidupnya dan menunjukkan siapa penerusnya dan seperti apa dia ya. Nah, salah satu alasan juga menurut saya ya, kenapa Elia ini diangkat oleh Tuhan, tidak mati dan dikuburkan gitu ya. Kemungkinan besar ya seperti Musa juga. Musa itu juga tidak tahu orang kuburannya di mana ya. Kuburannya di mana, tapi tidak dikatakan bahwa dia diangkat ke surga juga, tidak ya. Hanya 2 orang yang dalam Alkitab dikatakan naik ke surga, diangkat ke surga, itu adalah Henok dan Elia ini. Nah, di sini apa yang saya ingin tunjukkan bahwa sepertinya memang Allah ingin dia ini tidak ada kuburan secara fisiknya gitu. Mengapa? Elia ini adalah nabi yang besar loh. Dia sangat diagungkan oleh bangsa Israel. Seperti Musa juga, ini adalah nabi yang diagungkan oleh bangsa Israel. Nah, untuk kedua orang ini Tuhan tidak menunjukkan kuburan itu kepada mereka karena mungkin ya menurut pemikiran penafsiran saya bahwa bisa saja bangsa Israel ini terlalu mengagungkan kuburan mereka pada nantinya ya. Karena ini adalah orang-orang besar gitu ya. Orang-orang besar. Jadi itulah yang cara Tuhan begitu untuk tetap bangsa Israel ini bisa tetap menghargai para hambanya yang dipakai oleh Tuhan ya. Dan juga dengan cara yang luar biasa juga Tuhan mempertahankan dirinya di hadapan, membedakan dirinya begitu, membedakan agar murid-muridnya ini merasakan gitu ya, orang-orang Israel ini merasakan perbedaan antara memperlakukan gitu ya, memperlakukan Allah dan memperlakukan para nabinya. Walaupun para nabi ini luar biasa, tetap bahwa Allah ingin Allah yang menjadi utama bagi mereka. Begitu. Ini saja yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Luar biasa kesetiaan Elia, hidup Elia ini, dan orang yang sangat diagungkan bagi bangsa Israel sebagai nabi Tuhan ya. Kiranya kita bisa belajar daripada tokoh ini, bagaimana konsistensi hidupnya, bagaimana dia hidup bagi Allah dan sampai kepada akhir hidupnya bersama dengan Allah ya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk pendalaman Alkitab pada hari ini. Kiranya kami bisa mengerti, memahami, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.